orang yang salah beranggapan kalau Cindo adalah China Indonesia. No, Bukan. you're wrong you guys. Kayak gini atau rambutnya di curly kelihatan banget kayak cici-cici gitu. Ada Chinese tapi sedikit banget. Mungkin Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Bertemu kembali bersama dengan Uncle seperti biasa. Kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction, sudah tentunya di TikTok guys. Kali ini guys, intinya adalah mengenai tentang orang Tionghoa Indonesia yang dikatakan guys mereka akan jadi marah ketikanya bila disebut bahwa mereka ini adalah orang Chinese ataupun orang dari negara Tiongkok. Seperti begitu guys. Mereka hanya mengatakan kami adalah sebahagian dari bangsa Indonesia. Walaupun dari segi fisiknya guys, casingnya nampak mata sepet ya guys. Orang kelihatannya seperti Chinese, tetapi mereka adalah orang Tionghoa Indonesia, dilahirkan, dibesarkan, dan itulah cara dan gaya mereka guys, memang sepertinya orang Indonesia. Dan ini adalah kompilasi dari TikTok ya guys ya. Jadi jangan kita berlama-lama guys. Ayo tanpa basa-basi kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Banyak orang yang salah beranggapan kalau Cindo adalah China Indonesia. No, Bukan. you're wrong you guys. Cindo itu Chinese Bukan. Indonesian dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya Tionghoa Indonesia alias warga Iya. Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, kalau China itu adalah negara ya guys. China adalah Tiongkok. Ya. Aku masih suka lihat banyak orang yang salah beranggapan Jadi bermakna guys, jangan kita memanggil sebagai orang dari negara Tiongkok ya. Mereka adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. South Chindos are usually the most likely to harbor some sort of internalized resentment towards Rasa being benci Chinese mendalam Indonesian. karena mereka adalah Cindo. Iya nggak sih? Iya nggak Wah. sih? Iya nggak sih? Yes. Because we can Ya, really ya. take this analysis. Ada analisa. Because Chindos from North Jakarta typically they tend to really embrace the fact that they're Chindo, like they got that Chindo pride, you know what I mean? Like they're proud of their Chinese culture, which is a great thing, and I wish You were more like that. I wish I was more like that. I wish in the South we were more like that, because the thing in the South, I feel like it ties in with how we're more internationalized, we're more westernized. Oh. A lot of is this a fair statement to make? A lot of Chindos in the South, we tend to go to international schools. Yeah. Is that a fair statement? Yep. It's fair, Yeah. right? Yeah. We tend to go to international schools, and so at school we're growing up with like more westernized mentality. So much so that we grow up resenting being Chinese, like we want to distance Sampai kita ourselves benci jadi keturunan away Tionghoa. from our Chinese Oi. culture as much as possible. Tipe-tipe Cindo di Indonesia. Yang pertama adalah Citato atau Cina tanpa toko. Ya, Cina Wah. ini biasanya sudah memiliki pekerjaan perkantoran atau biasanya memiliki latar belakang orang tuanya memiliki toko yang bangkrut ataupun dijarah waktu 98. Yang kedua, Hitachi atau Cireng. Hitachi. Betul, hitam tapi Cina atau Cina Ireng. Kita sering menemukannya kepada orang-orang benteng yang memiliki parasnya seperti orang Cina tapi kulitnya hitam karena sudah sering berakulturasi budaya dengan warga lokal. Yang iya, ketiga adalah Citot atau Cina melotot. Ya, dia ini seperti urban legend karena dia keturunannya adalah kakeknya punya kakek punya kakek punya kakek adalah saudagar Cina yang menikah dengan neneknya punya nenek punya nenek. Meskipun dia tidak terlihat Cina, ia mengaku tetap Cina. Ini dia kuis seberapa Chinese kalian. Yang pertama, gimana Oke, cara seberapa kalian Chinese manggil kalian? kakek dan nenek kalian? Apakah sebutannya masih menggunakan dialek Chinese atau bahasa Mandarin kayak contoh akong, apo, kungkung, popo, dan sejenisnya? Kalau masih menggunakan bahasa atau dialek Chinese, 1 poin buat kalian. Yang kedua, apakah kalian merayakan tahun baru Imlek? Kalau iya, 1 poin lagi buat kalian. 3, apakah kalian bisa bahasa Mandarin atau dialek Chinese lainnya? Kayak Teochew, Hakka, Hokkien, dan sejenisnya. Kalau kalian masih bisa, 1 bonus lagi buat kalian. Kasih tahu aku di komentar kalian dapat nilai berapa, 0, 1, 2, atau 3. Let me know in the comment. Ini lagu buat kalian para Cindo di Indonesia. Let's go. Lagu buat semua Cindo di Indonesia. Oke.
暴风领被把高跌到有机，罗喂汉果老师我要答辩。 Apa itu artinya? 我不会说话，20岁我没有女朋友，老鼠爱大米动画到明时，挖着擂台要上洗手间，叫你妈王八蛋大妈的，对不起没关系耶，谢谢。谢谢tuh terima kasih. Suku Tionghoa yang ada di Indonesia. Coba tebak kira-kira suku apa aja ya? Meskipun disebut orang Tionghoa, tapi nggak bisa disamaratakan dalam hal bahasa, budaya, atau makanan itu sama. Mirip sih, serupa, tapi nggak sama. Apalagi suku Tionghoa yang ada di Indonesia sudah banyak berakulturasi dengan budaya setempat. Tiongkok adalah negara besar yang mempunyai berbagai suku dan bahasa sama seperti Indonesia. Ibarat ada suku Jawa, Sunda, Padang yang punya bahasa daerah sendiri. Yang paling banyak dari suku Hokkien berasal dari Fujian, Tiongkok Selatan. Suku ini banyak bermigrasi di banyak negara, khususnya di Asia Tenggara, termasuk yang paling banyak di Indonesia. Dialeknya adalah dialek Hokkien yang dikenal dengan dialek Minang Selatan. Suku Hokkien yang ada di Indonesia seperti Sumatera Utara, Riau, Palembang, Jawa, dan Bali. Selanjutnya ada suku Hakka, salah satu kelompok dari suku Han yang terbesar di Tiongkok. Suku Hakka ini terbesar di kawasan pegunungan di Provinsi Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Bahasanya adalah bahasa Hakka atau Ke. Di Indonesia tersebar di daerah Jakarta, Batam, Bangka Belitung, Pontianak, dan Singkawang. Suku Teochew menggunakan bahasa Teochew mirip dengan bahasa Hokkien yang terpengaruh dengan bahasa Kanton. Hal ini karena letak geografis suku Teochew ada di sebelah utara Provinsi Guangdong dan dekat dengan perbatasan Provinsi Fujian. Di Indonesia tersebar di daerah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kalau kalian suku apa? Yuk absen. Cindo Semarang cek. Cindo Semarang cek. Aku sampai. Kamu di mana ini? Wih, Sik mbak, lihat sik ya. Kalau sakit tenggorokan, minumnya teh siwacin atau lohanpo. Rutinitas kalau weekday ke pecinan, weekendnya ke Semawis. Style dompet ngenyang B2. Kalau luka nggak pakai betadine, tapi minyak tawon atau tetayojin. Jam 11 malam bukannya tidur, tapi ke Gajah Mada beli nasi kucing, terus di take away dan belinya banyak banget. Wait, sebelumnya es puter dulu. Sering dikira Cindo karena suka pakai ketekan. Gua baru bangun. Suka Sejak pakai kapan ketekan. standar lu jadi Cindo pakai ketekan? Kuli sebelah rumah gua orang Jawa juga pakai ketekan terus, tapi nggak pernah ngaku dia Cindo. Minimal maksimal kalau mau ngaku jadi Cindo, mata itu punya sipit kayak gini. Maksudnya kalau di endorse itu nggak usah berlebihan gitu loh. Sampai ngaku jadi Cindo, sampai ganti ras loh demi di endorse. Nanti gue kalau juga di endorse sama skincare, gue bakal ngaku gue sebenarnya orang Uganda sih, boy, kulitnya hitam banget. Abis setelah pakai produk itu jadi putih, punya kayak Cindo kayak gini loh. Iya. Capek sama TikTok hari ini. Ketika orang Indonesia pacaran sama orang Malaysia. Pacaran sama orang Malaysia. Nang Kodam wingi iku lho. Aku pasar Kodam, pasar Malaysia. Yang satu ngomong bahasa daerah, yang satu ngomong bahasa Mandarin. Kan gak awakmu tok malah mbok tinggal koyo apa? Sing话，你在说什么啊？你在跟我说话吗？ kon wingi tak tuku pancake sing 5.000 lho me, kon malah mbok tinggal. 什么金贝？你看着我，你应该说我听得懂的话吗？ perasaanku ya apa mbok tinggal 什么啊？你这什么衣服啊？ kon ya apa? 这个衣服这个 nggak ngerti guys. Cok ngono me. Kon ojo guyonan. Kon ojo guyonan. Kon aku jelasno sing genah. 我不想听你说话，你啊！ kon iku 怎么啦？你怎么啊？ nggak ngerti guys. 你只会 kon 说 njaluk 没 apa？sih? Kon njaluk apa sih? Kon njaluk apa? Kon njaluk apa kon? Kon lek koyo ngono njaluk sate apa kon lek koyo ngono? Sate 你是 kelinci. 在跟我说话吗？你 Tapi ceweknya cantik guys. Aku ndelok kon me, anjen kon sing sipit. 我 Aku 不想 ndelok 听你 kon. 说话啦。你看你头发那么 Ini memang- 长， Ya gak iso, wong kon koyo Orang Cindo ya guys ya, yang lelaki ini. Aku yang nukokno kon tau taichan kabeh tak 什么 tukokno 倒 bae 什么 kon. 倒带斩，倒带斩。 Beda me Wah. kabeh rujak cingur tak tukokno nang kon wingi. Malah mbok tinggal koyo ngono, cek kon No. kuat me ngono lho me. 我不想跟你说话啦，蚊子好多啊，我要走了。 Wis gak ngurus aku me, putus mek kon gak popo aku. Wis, sumpah. Mincang capcai lo gak ngurus aku. Lu Cindo? Iya, tapi emang gak kelihatan banget ya, soalnya kan gue mix shue. Walaupun gue mix shue ya, tapi ada gak yang secina gue? Ya sebenarnya bapak gue sih, bukan gue. Oh. Pertama, HP gue Xiaomi. Ini sekeluarga gue pakai Xiaomi semua.
Ini gue kagak minta, tiba-tiba ada aja di rumah dikasih sama bapak gue karena bapak gue suka banget sama Xiaomi. Ini juga tiba-tiba dikasih sama bapak gue nggak minta. Katanya dapat dari pembelanjaan Xiaomi sekian juta kemudian mendapatkan hadiah ini. Kedua, rumah lu ada nggak pajangan yang kayak gini, kelinci-kelincian, macan-macanan kayak gitu? Di rumah gue ada, punya bokap sih. Terakhir ya, kalau lu Nasrani, lu punya kagak lukisan perjamuan terakhir versi Cina? Ini di rumah gue ada. Cindo kok KW. Ini adalah satu contoh dari betapa kentalnya darah etnis Tionghoa ketika digabungkan dengan etnis lain. Contohnya kalau di Indonesia itu adalah Palembang. Gue selalu kepikiran yang namanya Palembang itu adalah kalau kita search Palembang Chinese apa Palembang Cina, itu akan muncul video-video gue yang lama ya. Ada 3 video gitu. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah sedikit, itu kita akan ngeliat orang-orang yang tampangnya tuh kayak Chinese tapi ternyata bukan Chinese gitu. Kita klik misalkan salah satu video ini. Aku sering banget dapetin comments kayak gini, kalau bajunya lagi kayak gini atau rambutnya dikerli kelihatan banget kayak cici-cici gitu. Ada Chinese tapi sedikit banget. Mungkin karena aku orang Palembang juga kali. Case-nya Rizvani, gua dan banyak banget keturunan Palembang itu adalah bukti bahwa pendatang Cina itu pengaruhnya udah lama banget di Palembang. Udah sejak apa sih? Coba kalian tonton lagi cuplikan video gue yang lama ini. Berita Cina di awal-awal lebih kenal dengan nama Sriwijaya atau San Fochi. Interaksi awal-awal tuh memang lebih ke arah orang Cina yang pengen belajar Buddhisme di daerah yang sekarang adalah Sumatera Selatan. Contohnya adalah Biksu Faxian di tahun 300-an dan juga ada Biksu Yijing di tahun 671 sampai dia mengeluarkan sebuah buku. Setelah itu mulai banyak orang-orang non-biksu yang datang ke Sriwijaya untuk berdagang. Beberapa dari mereka ada yang menetap di sana dan menikah dengan orang lokal. Dan ini jauh lebih tua dibandingkan dengan pelayaran dinasti Ming di tahun 1370-an ke atas. Yang artinya lebih tua dibandingkan dengan leluhur para kaum peranakan. Menghasilkan sebuah fenomena di mana pendatang dan pribumi itu sebegitu menyatunya ya. Sampai sekian generasi mereka sudah lupa bahwa dia tuh adalah orang Cina gitu loh. Sebegitu menyatunya sampai dia tuh menjadi warga lokal juga, tidak identifikasi sebagai Tionghoa lagi, tidak merasa dirinya adalah Chinese Indonesians lagi, tapi kok wajahnya masih ada sipit-sipitnya, kulitnya masih ada putih-putihnya, tapi nggak bisa tetap dibandingkan dengan Chinese keturunan ya, apalagi yang totok ya kedatangan tahun-tahun 1900 awal gitu, mereka udah putih banget kayak kertas. Tapi masih bisa kelihatan bahwa ya sisa-sisanya masih ada gitu, meskipun sudah bukan lagi Chinese. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa kompilasi video dari orang Tionghoa Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa guys. Ya, mereka juga berpendapat bahwa mereka tidak ingin dikatakan ataupun disamakan dengan orang China ya yang berada di negara Tiongkok. China tuh kalau dalam bahasa Indonesia Tiongkok lah, seperti begitu ya guys ya. Dan ini adalah merupakan salah satu juga menunjukkan bahwa mereka walaupun keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia, tapi kayaknya mereka ini ada yang tidak bisa bahasa Mandarin, Hokkien dan sebagainya. Rata-ratanya di kebanyakan kalau di dekat Jawa begitu guys, mereka begitu fasih dan lancar bahasa Sunda guys, bahasa daerah. Itu adalah salah satu contoh yang saya lihat di dalam media sosial. Dan kayaknya mereka bila diajak ngobrol dan sebagainya, tidak ada satupun kayaknya bunyinya bunyi-bunyi orang dari negara Tiongkok guys. Ya, mereka memang sudah, orang kata sudah beradaptasi dan mereka juga merasakan nasionalisme, semangat mereka itu sebagai bangsa Indonesia. Mereka adalah hanya karena sebagai keturunan Tionghoa, tetapi mereka tetap dipanggil sebagai bangsa Indonesia. Mereka tidak mau dipanggil sebagai orang yang berasal dari negara Tiongkok seperti begitu. Bahkan mereka juga kadang-kala dikit-dikit saya lihat mereka juga marah guys ketika disebut sebagai kamu ini adalah dari negara Tiongkok. Kayaknya bukan guys, mereka adalah dari negara Indonesia. Wow guys, ini adalah beberapa video kompilasi yang bagi saya memberikan sedikit sebanyak dikit-dikit ya, untuk kita lihat semangat nasionalisme mereka membahaskan. Itu adalah sebagai catatan sejarah ketika dulu ya guys ya, nenek moyang dan sebagainya yang datang ke Indonesia sebagai pekerja buruh. Dan ketika itu juga berlakunya perkembangan dari segi kawin campur, kawin dengan orang Indonesia, dan itulah kenapa mereka juga sebagai bangsa Indonesia. Dan saya lihat bahasa Indonesia yang begitu lancar sekali, bahkan mereka bisa sekali lancar ya bahasa daerah. Wow guys, apapun saya sangat salut ya kepada mereka ini, orang Tionghoa ya, orang keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia. Mereka sangat-sangat sangat kental menjadi ya, dan beruntung sekali menjadi salah satu sebahagian bangsa Indonesia. Menurut kalian bagaimana guys? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.